jabatan manajerial, yang kedua adalah jabatan non-manajerial. Jabatan manajerial itu tadi ada jabatan pimpinan tinggi utama, madya, pratama, administrator, dan pengawas. Ya, jadi tidak lagi disebut sebagai jabatan struktural, tapi disebut sebagai jabatan manajerial. Kemudian yang kedua itu ada jabatan non-manajerial. Ya, ada jabatan non-manajerial. Nah, jabatan non-manajerial ini adalah tadi terkait dengan jabatan fungsional dan jabatan-jabatan pelaksana. Jabatan-jabatan pelaksana. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian, ini menjadi hal yang cukup penting ya di dalam tata kelola SDM. Kemudian jabatan-jabatan yang tadi ada jabatan pelaksana misalnya, itu bisa diisi oleh P3K. Jabatan eselon 2 di pusat itu juga boleh diisi oleh P3K atau non-PNS. Jadi ini ada tantangan perubahan di dalam transformasi jabatan ASN. Nah, kemudian yang kedua juga kaitan dengan mobilitas talentanya ya. Untuk mobilitas talenta nasional, sistem pengisian itu nanti berbasis kepada talenta. Ya, talenta-talenta dari kementerian lembaga, dia punya talent. Nah, talent itu nanti untuk proses mutasi. Jadi orang tidak harus di satu tempat, kemudian bisa ke tempat yang lain. Termasuknya nanti pengembangan untuk percepatan pengembangan kompetensi, ya. Kemudian penuntasan juga penataan tenaga honorer gitu ya. Nah, ini yang berakhir di dalam PP 49 itu adalah di 28 November 2023 ya. Tapi di dalam Undang-Undang ASN ini nanti dimundurkan menjadi 31 Desember 2024. Jadi untuk teman-teman tenaga non-ASN itu dia tetap bisa bekerja dengan baik gitu ya, bisa bekerja dengan baik. Kemudian sambil menunggu proses untuk pengangkatan, penataan, validasi dan sebagainya itu sampai 31 Desember 2024 ya. Kemudian juga ada pengelolaan kinerja ya untuk kesejahteraan ASN, kemudian juga reformasi kinerja ini sebagaimana di Permen 6 ya 2022. Kemudian juga kesejahteraan single salary yang sekarang ini ramai barangkali. Nah, itu nanti yang harus dilakukan. Ada digitalisasi dan penguatan budaya kerja dan citra institusi yang menjadi isu daripada Undang-Undang ASN. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat dari sana maka yang pertama asas nilai dasar kode etik, kode perilaku ini diatur sekarang di dalam Undang-Undang ASN, termasuk core values berakhlak. Nanti ada di sini. Tadi termasuk di jabatan ya. Nah, ini yang nomor 3 ini juga menarik. Ada jabatan-jabatan yang dapat diisi dari prajurit TNI atau anggota Polri. Tapi jabatan-jabatan ini tidak bisa TNI Polri itu di instansi daerah. Jadi dia hanya di instansi pusat tertentu saja. Ya, instansi pusat tertentu itu